Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Pratama dengan NPM 234 035 16034. Saya di sini ingin menjelaskan tentang intangible assets. Intangible assets tak berwujud tapi bernilai. Selain aset seperti tanah, gedung, mesin, peralatan yang memiliki wujud, ternyata ada aset yang tidak memiliki wujud. Walaupun aset ini tidak berwujud, tetapi memiliki nilai yang dapat dihitung dan dapat diamortisasi nilainya seiring waktu. Aset tak berwujud ini juga memiliki rentan waktu yang cukup lama dalam bisnis kita. Umur ekonomis minimalnya adalah 1 tahun. Mungkin kita bingung, apa saja aset tak berwujud tersebut. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, sebenarnya banyak aset tak berwujud di sekitar kita. Bahkan mungkin saat ini bisnis kita memiliki salah satu dari intangible assets ini. Contoh dari bisnis yang tak berwujud ini adalah 1. Paten. Paten adalah hak yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan produksi dan menjual suatu penemuan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak yang diberikan pemerintah atas pemilik hak cipta untuk menghasilkan, memperbanyak, dan menjual karya seni atau publikasi. Yang ketiga, merek dagang atau trademark. Simbol, kata, frasa yang menjadi identitas sebuah produk atau bisnis, itulah merek dagang. 4. Goodwill. Goodwill dapat muncul karena pembelian aktiva yang harganya lebih tinggi dari harga pasaran. Yang kelima, franchise. Suatu perjanjian secara kontrak antara pihak yang mengambil franchise dan pihak yang memberikan franchise. Nama Alicia Kinayadwianda dari Prodi Akuntansi dengan NPM 23403516021. Selanjutnya ada klarifikasi aset tak berwujud. Yang pertama, ada beberapa cara berbeda untuk mengklarifikasi aset tidak berwujud. Klarifikasi ini meliputi aset tak berwujud tidak terbatas. Aset tidak berwujud yang tidak terbatas adalah aset yang tetap berharga untuk kehidupan perusahaan. Misalnya, loyalitas pelanggan adalah aset tidak berwujud yang tidak terbatas karena tetap berharga bagi perusahaan selama mereka bertahan dalam bisnis. Selanjutnya, yang kedua, aset tidak berwujud yang pasti. Aset tidak berwujud yang pasti memiliki nilai dengan batas waktu yang ditentukan, misalnya perjanjian kontraktual untuk penggunaan paten perusahaan lain selama 2 tahun, atau aset tidak berwujud yang pasti karena kehilangan nilainya saat kontrak berakhir. Selanjutnya ada metode amortisasi, evaluasi, dan amortisasi. Metode amortisasi aktiva tetap tidak berwujud adalah metode garis lurus atau straight line, kecuali jika suatu perusahaan mempunyai metode lain yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan harus mengungkapkan metode dan periode amortisasi aktiva tak berwujud yang digunakan. Evaluasi dan amortisasi. Perusahaan yang harus dapat mengevaluasi periode amortisasinya
secara teratur untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi selanjutnya menuntut perubahan taksiran masa manfaat yang telah ditentukan tersebut. Jika taksiran masa manfaat berubah, maka jumlah harga perolehan yang belum diamortisasi harus dibebankan pada sisa manfaat setelah kenaikan atau penurunan masa manfaat tersebut dengan syarat jumlah masa manfaat tidak boleh melebihi 20 tahun dari tanggal perolehan. Yang terakhir, taksiran nilai dan manfaat di masa akan datang atas suatu aktiva tidak berwujud dapat menunjukkan bahwa nilai aktiva tidak berwujud yang belum diamortisasi tersebut harus dikurangi sejumlah tertentu sebagai beban usaha dan laporan bagi laba rugi periode bersangkutan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.